Mandi dulu. Silakan teman-teman yang memahami Bible dengan baik, silakan naik, kita berdiskusi. Kita kemudian mencari tahu siapa dua nabi yang menebus dosa yang bangkit pada hari ketiga, yang kejadiannya di Mesir dan Sodom. Siapakah nabi tersebut? Tanya Budi. Ya, halo. Ya, salam. Ya, silakan. Ini yang tertulis di atas, Yesus tidak disalib. Ya. Ada di mana dalilnya, Bang? Di Galatia 3:13. Bisa dibacakan, Bang? Di Galatia. Ya, Galatia 3:13. Bisa dibacakan, Bang? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Seperti itu, Bang. Tapi kan bukan yang kayak gitu, Bang. Yesus tidak disalib. Iya, itu di situ dikatakan kok Kristus. Kan Kristus itu banyak, Bung. Bukan cuma Yesus yang Kristus. Kores juga Kristus, Harun juga Kristus. Kan gitu. Salomo juga, Saul juga Kristus. Dalilnya, Bang, Saul Kristus. Kristus itu artinya apa? Mesias, kan? Nah, sedangkan Mesias itu kan bukan cuma Yesus, banyak Mesias. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu bukan cuma Yesus. Tapi ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan kemudian masuk ke Indonesia, kata Kristus, kata Mesias itu dihilangkan semua. Dan hanya Mesias Yesus yang tetap dipertahankan oleh penerjemah. Ya, karena itu cuma satu-satunya Kristus, Bang. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bukan. Banyak yang bergelar Kristus dalam bahasa Yunani. Contoh, kalau kita lihat Kristus itu kan padanan katanya, kalau dalam bahasa Ibrani itu kan Mesias atau orang yang diurapi. Sedangkan orang yang diurapi itu banyak di dalam pengajaran orang Yahudi. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, ada lagi Salomo Kristus, ada lagi Elisa Kristus. Tetapi ketika diterjemahkan kata nama-nama ini yang harusnya kemudian diartikan disebut Kristus, itu dituliskan diurapi. Padahal Kristus itu artinya orang yang diurapi. Seperti itu, Bang. Jadi bukan hanya Yesus, Kristus Mesias telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, ya, karena kita. Oke, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang menyebabkan kemudian orang itu disalib? Itu penting. Apakah penyaliban terhadap Yesus ini adalah keinginan Tuhan atau keinginan iblis? Kalau dikatakan bahwa penyaliban itu adalah perintah Tuhan, maka sejatinya kenapa perintah Tuhan itu diselimuti dengan iblis? Yudas dirasuki iblis, imam kepala dirasuki iblis, mahkamah agama dirasuki iblis, orang Farisi dirasuki iblis. Sehingga justru Pilatus aja yang tidak dirasuki iblis. Pilatus yang membela Yesus. Apa kesalahan orang ini? Aku tidak menemukan kesalahannya. Kenapa dia harus digantung? Gitu loh. Kenapa dia harus digantung? Dia tidak punya kesalahan. Nah, sedangkan yang tertulis tentang penyaliban itu wajib hukumnya
orang yang memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus memiliki dosa apa yang sepadan dengan hukuman mati? Gak ada. Berarti yang disalib ini... Tunggu dulu bang. Tadi bang, abang bilang kenapa Yesus disalib? Kan Yesus mengaku sebagai Yesus juru selamat, makanya dia disalib bang. Loh, tidak ada alasan itu. Karena dia mengaku sebagai juru selamat, kemudian dia disalib. Tidak ada itu, tidak ada. Yesus Dimana itu... dalilnya bang? Mana dalilnya yang tidak ada bang? Saya mau tanya. Yesus itu disalib, ya. Yesus itu ingin digantung karena orang-orang Yahudi takut. Yesus makin banyak pengikutnya, dan kalau itu terjadi, maka Bang, orang ada Roma... dalilnya bang, makanya Yesus disalib karena dia mengaku sebagai Tuhan bang. Oh enggak, itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Kok kesaksian palsunya ternyata Iya. dalam kitab? Itu kesaksian palsu. Karena Yesus sudah membantah itu di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Jadi itu kesaksian palsu. Cerdas dalam Alkitab, makanya baca baik bang. Saya kira abang sudah cerdas dalam baca Alkitab. Iya, justru itu saya katakan kepada saudara bahwasanya Yesus klarifikasi terhadap tuduhan itu. Yohanes 10 nomor 34 sampai 36. Ketika Yesus dituduh, Yesus menjawab, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Kan jelas itu. Jadi aku mengaku sebagai Allah karena aku sebagai penyampai firman. Jadi tidak ada alasan itu. Toh mereka orang-orang Yahudi juga mengaku sebagai anak-anak Elohim. Yesus juga mengaku sebagai anak Elohim. Itu justru tertara dalam Alkitab bang. Yesus ditangkap karena dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya orang Yahudi menangkap Yesus untuk disalibkan. Dan itu Yesus disalibkan karena untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Bukan, itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1. Anda baca. Anda baca Markus 14 nomor 1. Anda baca Matius 26, 24 nomor 26, 26 nomor 24. Matius 26 nomor 59. Mereka semua melakukan kesaksian-kesaksian palsu supaya Yesus itu bisa dibunuh. Apa alasannya kemudian Yesus dibunuh? Supaya orang Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa di mereka. Gitu bang. Abang baca sampai selesai itu ya ayat-ayatnya. Abang sudah baca sampai selesai. Oh baca, di situ. Baca. Abang sudah Coba baca semua ya. Iya. Coba Anda baca kemudian. Coba baca bang. Coba baca semua. Baca bang sampai di bawah bang. Oke, saya baca ya. Di dalam Yohanes 11 kita lihat ya. Nah, jadi kita itu tidak muluk-muluk. Kita baca. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus dan percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Untuk bangsa itu. Bernubuat untuk Yesus pada tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4. Kita baca ya. Supaya Anda itu jangan menyangka kemudian saya itu menipu. Ya, kita lihat. Matius 26 nomor 4.
Ada yang bisa baca? Teman-teman? Silahkan. Berapa Gurunda? Matius 26 nomor 4. Atau saya baca aja? Matius 20. Iya. Oh, iya. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu daya muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka kemudian berunding, rapat. Suatu rencana, merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu daya muslihat dan untuk membunuh dia. Kemudian Matius 26 nomor 59. Terus bang, yang tadi terus ke bawah bang. Sabar. Terus dulu bang, yang di bawah. Sabar. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Tadi bang, yang tadi itu terus. Tiraswa KBK syukran. Sabar dulu, nanti Anda tanggapi. Kemudian kita lihat Markus 14. Tadi, bang, yang di bawah. Iya, sabar. Anda nanti yang baca. Bang, baru bisa ambil kayak lain begitu. Markus 14 nomor 1. Di bawah bisa paham. Ya, nanti Anda yang jelaskan. Enggak, teruskan aja dulu. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, membuat kesaksian palsu, membuat tipu muslihat, menjerat Yesus dengan saksi-saksi yang palsu dan seterusnya, supaya Yesus ini bisa dibunuh. Karena kalau Yesus tidak dibunuh, orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Yang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Penyaliban terhadap Yesus tadi, itu bang, tidak ada. Yang abang baca tadi enggak teruskan sampai di bawah kok. Oke, saya baca. Matius 26 nomor berapa yang Anda mau? Kubacakan. Yang saya bacakan itu, yang mulai dari tadi sampai di bawah Oke, saya bacakan. Sabar. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus. Bang. Minta tolong bang. Banyak sekali maumu kawanku. Banyak sekali maumu, itu cara ngeles itu. Mereka merundingkan, itu cara ngeles itu. Supaya orang-orang bisa lihat. Orang-orang Muslim ini tema sudah bertahun, mereka sudah hafal di luar jempol kaki. Dan mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Tidak ada hubungannya. Mau saudara lari kemanapun, penyaliban terhadap Yesus itu karena kebohongan, tipu muslihat dan seterusnya. Itu kan menurut abang. Itu menurut dalil. Menurut abang. Menurut dalil. Dalilnya kan nggak sampai ke bawah, nggak coba tampilkan. Kalau mau sampai ke bawah, maksudnya kemana? Ke bawah mana? Mau ke bawah mana? Ke lantai. Ayat Alkitab supaya. Oh, tidak bisa, gitu. Tidak bisa. Endingnya mau tahu endingnya di mana? Endingnya di mana? Mau tahu endingnya di mana? Karena mau tahu endingnya di mana? Saudaraku, mau tahu endingnya di mana? Baca Matius 27 nomor 18. Kalau Anda tidak bisa baca, saya yang baca. Ini endingnya. Semua apa yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi. Dengarkan. Dia mengetahui siapa dia di sini. Gubernur Pilatus. Ya, mengatakan apa? Gubernur Pilatus mengetahui bahwa mereka semua orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk digantung di pohon karena dengki. Sampai baca semua bang supaya ngerti. Kenapa baca semua? Untuk apa baca semua? Supaya ngerti. Justru kalau dibaca semua itu akan menghilangkan poinnya. Yang jelas kemudian adalah Pilatus, Gubernur Pilatus mengetahui bahwa orang-orang yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu bukan berdasar terhadap kesalahan Yesus, tapi karena dengki.
Dalil kitabmu ini mau lari kemana? Dalil kitabmu ini kamu sembunyikan. Bukan Betul. kesalahan Yesus, betul. Ya, Bukan betul. kesalahan Yesus. Pertanyaan saya. Betul, Bang. Oke. Bukan kesalahan Berarti Yesus. kesaksian palsu, Bukan kesalahan tipu muslihat, dengki, Bukan kesalahan kerasukan Yesus, Bang. setan dan Tapi seterusnya. Oke, kesalahan setuju? umat manusia. Larinya ke umat manusia. Nenekmu kiper. Kau sudah fitnah Yesus, sekarang kau fitnah lagi manusia. Apa hubungannya dengan manusia? Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu penuh dengan tipu daya setan? Kenapa larinya ke dosa manusia? Apa hubungannya? Pembunuhan terhadap Yesus diselimuti oleh kedengkian orang-orang Yahudi, sehingga mereka pembunuhan terhadap Yesus karena Yesus mengaku sebagai Tuhan, karena memang itu kan tadi Tuhan. Sudah dibaca. Kamu tidak lihat itu kan Matius 27. Matius 27 nomor 18. Abang ini kok bernarasi begitu, Bang? Saya berdalil, Bung. Kamu menghayal, angan-angan kosong. Hanya gara-gara kamu kemudian ingin memperkokoh ajaran Romawi, penyembah dewa, kamu membohongi dirimu sendiri. Ini dalil dalam kitabmu ini. Semua orang-orang yang ada pada saat itu, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi, sini aku yang hadapi si Zuma, Jupri. Kau diam aja, Jupri. Berkumpul Zuma. membuat mau apa? Mau orang nggak Zuma? Aku tanya kau tanya aku. Berkumpul kemudian untuk melakukan siasat tipu muslihat agar Yesus itu bisa disalibkan. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak, Bung? Bahwa Yesus disalibkan karena dengki. Orang-orang Yahudi dengki. Betul atau tidak? Kau baca itu Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Nggak nyambung bahasa Indonesianya ya? Mundur. Jangan ke Yohanes 8. Jangan di situ. Mundur di data nomor 40-nya atau 38 sampai ke nomor yang Anda bacakan itu. Baru bisa paham. Sekarang pertanyaan saya, penyaliban terhadap Yesus itu karena tipu muslihat propaganda setan atau Tuhan yang mau? Jawab. Propaganda setan siapa? Setan Muhammad atau siapa? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad, Mung? Loh, kita kan monyet. Kau kalau agamamu sudah ketahuan agama setan, jangan kau bawa-bawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang mengajarkan orang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, jangankan dibunuh, disentuh pun tidak. Kau jangan datang sini kesurupan, jangan sampai mulutmu robek. Bawa otakmu ke sini, jangan kau bawa emosimu. Jangan kau bawa emosimu kalau kau naik ke sini. Kau bawa otak, bawa akalmu. Jangan kau kayak babi. Jangan mentang-mentang kau makan babi, tidur sama anjing, tabiatmu kau bawa-bawa. Jangan. Ini forum Islam ini, komal Islam ini. Jangan kau bawa tabiat-tabiat penjajah Belandamu itu ke sini. Santai kita ya. Sekarang pertanyaannya, pembunuhan terhadap Yesus yang diselimuti oleh kedengkian yang merupakan propaganda setan itu, di mana unsur kebenarannya untuk nebus dosa? Coba. Berarti orang-orang yang bersepakat melakukan tipu muslihat itu adalah pahlawan kalau gitu. Itu kan bukan setan, Bang. Itu kehendak manusia untuk menebus dosa manusia. Kehendak Tuhan untuk menebus dosa manusia. Berarti yang kamu anggap Tuhan itu adalah yang merasuki para imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan Yudas. Itu yang kamu anggap Tuhan? Yang bukan saya anggap, saya yakini Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Berarti Tuhanmu dipersembahkan sama iblis di atas tiang pohon. Di mana dalilnya, Bang? Dalilnya kan tadi sudah sangat jelas. Mereka menyerahkannya. Dengar, Bu. Diskusi dengan saya itu harus pakai akal. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu sifat setan atau sifat manusia? Sifat baik atau sifat buruk? Orang dengki itu karena bisikan setan atau bisikan malaikat? Setan. Berarti yang mendasari penyaliban Yesus itu adalah setan. Berarti setan menghadiahkan Yesus untuk orang Kristen. Kita turun aja, Bang.
Kenapa, Bisa Bang? ya, sadar ya Bang ya, sabar, sadar. Semoga Tuhan Yesus menyertai. Tuhan yang dipersembahkan sama iblis di atas pohon itu kau bilang. Coba Anda baca Matius 27:18. Yesus mereka serahkan. Yesus mereka serahkan karena mereka dengki. Coba. Bukan mereka menyerahkan Yesus karena iman. Bukan menyerahkan Yesus itu karena kebenaran. Bukan menyerahkan Yesus karena nubuat Yesaya 53. Bukan menyerahkan Yesus karena kehendak Tuhan. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena kehendak iblis. Menyerahkan Yesus karena kehendak Tuhan, kehendak Allah, yaitu Mana Allah. dalilnya Allah Tuhan itu menghendaki? Yesus sendiri. Mana dalilnya Tuhan Yesus menghendaki? sendiri. Tolong Allah tunjukkan. itu Tuhan Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap hambanya yang benar. Silakan, saya tunggu 6 tahun dari sekarang. Silakan. Bro, bicara itu pakai dalil mana dalilnya? Jangan bawa ilmu gerejanya ke sini. Jangan bawa ilmu gereja. Pendetamu itu menghindar dari kami yang mau berdiskusi dengan baik. Nah, lari kan? Kabur, enggak kuat. Inna kaida syaitan kana apa? Dhaifan. Itu jelas itu. Tipu daya iblis itu lemah, dhaif. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang akal-akalan. Kuat bisikan iblis itu, kuat penyesatan iblis itu disebabkan karena kalian sebagai apa? Pasukan-pasukannya, prajurit-prajuritnya yang menjadi pion-pion garda terdepan memperkuat cara-cara setan menyesatkan umat manusia. Begitu anak Anda lahir, Anda ajak lagi melakukan hal yang sama. Cucu Anda lahir, Anda ajak lagi melakukan hal yang sama. Jadi kalian itu adalah penolong setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini buktinya. Yang merasuki imam kepala sehingga mereka membuat tipu muslihat siapa? Iblis. Yang merasuki kemudian imam-imam kepala agar supaya mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus itu siapa? Iblis. Yang merasuki Yudas agar supaya dia berkhianat kepada Yesus dan agar Yesus ditangkap dan dia disalibkan itu siapa? Bintang Timur. Iblis. Jadi semua upaya yang terjadi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus itu semuanya adalah upaya Pak Bom. Iblis. Iya. Dialah itu yang merasuki semua orang-orang pada masa itu karena dengki, karena iri hati. Matius 27 nomor 18. Masa Anda enggak Yohanes 8 itu? Jika Abraham adalah bapakmu, lalu mengapa engkau berusaha membunuh aku? Aku yang berkata berdasarkan firman Tuhan, pekerjaan seperti ini tidak dilakukan oleh Abraham, tetapi engkau tetap saja berupaya untuk membunuh aku. Kenapa? Karena firmanku tidak beroleh dalam dirimu. Jadi semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus itu adalah upaya untuk menegakkan keinginan bapaknya. Orang-orang Yahudi, siapa itu? Iblis. Makanya sumpah serapannya Yesus itu satu perikop. Anda baca supaya Anda cerdas, saudara-saudaraku. Anda baca di Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 36. Itu sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang melakukan penyaliban terhadap orang-orang yang benar, terhadap para nabi dan bahkan keturunannya. Yesus sebut sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan pernah bisa lolos dari api neraka. Coba Anda baca tuh Matius 23 tuh. Anda baca baik-baik di data nomor 34-nya. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Enggak mungkin. Maka
Makanya di data nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa? Kamu yang menyalibkan sudah terkutuk, datang mereka mengimani penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Itu tandanya bahwa mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Yesus mengutuk penyaliban itu, bro. Yesus mengutuk penyaliban itu adalah sebuah kutukan yang sangat dahsyat bagi Yesus. Bahkan Paulus pun mengatakan di dalam kitab saudara, apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 12:3, apa yang Korintus 12:3. Tidak ada orang yang mampu mulutnya berkata bahwa terkutuklah Yesus oleh karena bimbingan Roh Tuhan. Tak ada. Nah, kalian semuanya ngamuk, marah, mau mati kalau dikatakan Yesus itu tidak terkutuk. Bikin kali Yesus itu terkutuk. Apa yang merasuki kalian kira-kira? Yang merasuki kalian sehingga kalian ingin kali Yesus itu terkutuk itu apa? Iblis. Apa yang merasuki kalian sampai kalian itu mati-matian memperjuangkan Yesus pokoknya harus diludahin, Yesus pokoknya harus ditampar, Yesus pokoknya harus ditelanjangin, Yesus pokoknya harus dibunuh, harus digantung, pokoknya apa rupanya yang merasuki kalian itu apa? Hah? Apa yang merasuki kalian? Coba telaah dulu baik-baik. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku disebabkan firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Artinya orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang menentang perkataan Tuhan. Kalau orang sudah menentang perkataan Tuhan, berarti tempatnya di neraka. Siapa yang menentang perkataan Tuhan? Mereka yang membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah suatu tindakan melanggar perintah Tuhan. Lalu kenapa orang Kristen menjadikan larangan terhadap perintah Tuhan itu sebagai simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Roh apa yang ada pada diri kalian? Ya, roh apa coba? Ya, ini harus saya sampaikan karena perintah Quran. Kata Quran, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Perintahnya, faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah saudara-saudara setan itu. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Gak kuat kan? Lebih baik aku turun daripada iblisku keluar dari diriku. Kalau iblisku keluar, aku bisa jadi mu'alaf. Kalau aku mu'alaf, capek aku sholat. Lebih baik aku kabur. Kalau tidak kabur, iblisku yang kabur. Maka lebih baik aku dan iblisku kabur. Biar aku tetap bersama dengan iblisku ke neraka. Kan gitu. Kalian itu susah. Mendengarkan kebenaran itu susah. Aku dan iblisku kabur. Nah, terus apa lagi? Daripada aku menjadi mu'alaf. Teruskan dong. Aku tidak kuat puasa. Aku tidak kuat sujud. Aku cuman suka joget.
Sambil dengar musik, mimpi dapat surga. Hayul. Kalau dibilang kayak gitu, dibilang penghujat, penista, dibilang menghina. Padahal kita hanya memberi peringatan saja. Bantah dalilnya. Kan tak ada larangan di dalam Bible. Dilarang orang di luar Kristen membaca Bible. Tak ada. Undang-undang mana yang mengatur itu? Tak ada. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah lo, ayo. Justru diperintahkan, diberitakan Bible itu kepada saya. Nah, ketika kau beritakan kepada saya dengar. Habis itu saya percaya. Enggak dong. Saya periksa dulu, mana barangmu yang kau katakan? Yang mana yang kau bilang Tuhan? Yang ini Pak, yang mana? Ini Pak. Yang mana Tuhanmu ini? Namanya siapa? Yesus. Waduh, ini ditulis di sini. Pada hari ke-6 ibunya hamil. Iya, terus yang keluar dari rahim ibunya siapa? Yesus. Itu yang kau bilang Tuhan. Hah? Habis itu kau mau jual sama aku? Udah, pergi jauh-jauh sana. Gak akan mungkin. Tak mungkin orang waras mau memenuhi itu. Jualanmu itu receh. Bawa ke sana, ke tempat orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Tunggu dulu Pak. Apalagi? Dengarkan penjelasan saya. Apa penjelasan tentang Tuhan saya Pak? Kenapa emang rupanya Tuhanmu? Tidak ada Pak keselamatan tanpa melalui dia. Enak kali kau ngomong. Tidak ada keselamatan tanpa melalui dia. Dia aja nggak selamat. Ditangkap, dibunuh. Itu tuh apa? Untuk memenuhi apa? Memenuhi apa? Memenuhi nafsumu, memenuhi syahwatmu, apa? Memenuhi penggenapan apa pula? Memenuhi apa? Nubuat, toyol. Iya Pak, maksud saya itu Pak. Mana nubuatnya? Mana? Itu Pak, ada nubuatnya. Di mana? Di Yesaya 53. Lalu buat apa disebut Kayafas itu imam besar? Lalu buat apa disebut mereka orang-orang sesamaan dia itu disebut sebagai imam kepala? Untuk apa mereka disebut ahli Taurat? Untuk apa mereka disebut orang Farisi? Untuk apa mereka disebut mahkamah agama? Kalau ternyata mereka membuat kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, bla 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 bla. Kalau ternyata ada nubuat untuk kematian dia. Lalu buat apa Yesus itu mengatakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya iblis, mengatakan setan adalah lebih baik kalau sehingga apa adalah lebih baik jika sekiranya dia tidak dilahirkan. Anak manusia memang harus pergi. Oh ya? Tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Oh, kenapa bisa? Ya, adalah lebih baik kalau dia tidak usah dilahirkan. Yeay. Maksudnya gimana itu? Anak manusia memang harus pergi. Terus, tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Kok celaka? Kenapa celaka? Ya dong, karena gara-gara dia aku digantung. Loh, katanya kau sendiri yang menubuatkan kau harus datang untuk mati menebus dosanya orang-orang cupu. Harusnya kau berterima kasih kepada muridmu. Terima kasih ya, di antara ke-12 muridku ternyata kamu yang paling baik. Kenapa bisa Om saya paling baik? Karena kamulah di antara ke-12 muridku ini yang bersedia untuk mengkhianati aku. Disebabkan oleh karena pengkhianatanmu, maka penggenapanku yang kukatakan di Yesaya 53 itu bisa digenapi. Haluluda. Gimana ceritanya? Katanya dia datang untuk mati. Supaya dia mati harus ada muridnya yang mengkhianat. Karena tujuan pengkhianatan ini ujungnya ada penangkapan, ya, kemudian ujungnya adalah penggantungan. Tapi kok dikutuk sih? Kita baca Matius 26 nomor 24. Ayo teman-teman, rame-rame baca, yuk. Apa katanya? Apa katamu? Apa katanya di sana? Anak manusia memang akan pergi
sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi ditegaskan pula tuh. Celakalah. Nah, tuh. Celakalah. Aduh, nggak bisa sampai, Pak. Bunda. Celakalah. Tapi Ya, cuma celakalah. gimana? Celakalah orang yang menyerahkan anak itu. Dan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bah, para kali, bah. Katanya nubuat, Cak Ayu. Kok jadi celaka orang yang menyerahkan kamu? Masolang generasi. Yudas itu pahlawan, coy. Ini kalau saya hidup pada zaman itu kusentil. Kamu sendiri yang datang untuk mati, bunuh dirimu. Berarti siapa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhanmu? Itu harusnya kamu berterima kasih. Masolang. Halo Bang. Iya lo. Bang Soma. Yuk, Sehat, Puput. Bang? Baik. Ya, Yesus tidak disalib. Apa alasannya Bang? Alasannya Yesus tidak disalib. Pret. Alasannya Yesus tidak disalib apa? Karena Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, di mana itu tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Nah, coba baca. Jangan kau membunuh Yesus yang tidak bersalah. Dan Tidak jangan kau ada membunuh seperti Yesus itu di orang yang Keluaran. benar. Hah? Jangan kau menipu. Kenapa Islam bisa? kalau tidak menipu bukan Islam. Kenapa Kalau tidak bisa? menipu tidak. Kenapa bukan bisa kau Islam katakan namanya. saya menipu? Kenapa bisa? Kenapa? Iya. Apa alasannya? Baca baik-baik Keluaran itu. Coba. Saya sudah baca. Keluaran 23 nomor 7. Mana? Jangan kau membunuh Yesus. Di mana ada Yesus itu? Loh, Lukas 24 Apa nomor kitab Bahlul? 44. Lukas Ya, kitab 24 nomor Bahlul yang 44. enggak. Yesus mengatakan bahwa dialah yang ditulis di dalam Taurat Nabi Musa. Di mana? Lukas 24 nomor 44. Baca Lukas 24 Apa nomor itu? 44. Apa itu dari tadi bertanya aja terus kerjamu, Bung. Kamu yang Kristen atau saya Anda sih? cuma ngomong Lukas. Ya daripada Anda nggak tahu sama Jawab sekali, mending saya. isinya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Apa Ayo. itu maksudnya? Semua yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat Musa harus tergenapi. Kata Yesus. Artinya apa? Artinya ketika dalam Taurat Musa, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, maka tidak boleh membunuh Yesus. Congor lagi. Islam kalau tidak menipu bukan Islam namanya, Bang. Coba baca Ulangan 27 coba. Berani enggak kau baca? Oke. Lukas 23 nomor 7 baca coba. Berani enggak? Boleh. Ya, silakan, Siapa silakan. takut? Silakan. Oke. Ulangan ya. Ulangan berapa? Keluaran 23 nomor 7. Oke, Keluaran. Ayo keluar. 23 ayat Baca. 7. Ya. Oke. Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar, dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jedar. Apa hubungannya dengan Yesus? Yesus mengatakan Apa dalam hubungannya Lukas dengan Yesus? Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4 harus tergenapi tentang aku di dalam kitab Taurat Nabi Musa. Keluaran ini Taurat Musa atau bukan? Iya, Taurat Musa. Oke.
Kalau kamu sudah tahu ini Taurat Musa, menurut Taurat Musa, Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Betul? Betul sekali, betul. Yesus orang benar atau orang salah? Pastilah orang benar. Kalau orang benar boleh dibunuh atau tidak? Ya, dia dibunuh karena mulai dia kaku mulutmu, mulai gemetaran mulutmu mulai kaku, mulai mulutmu kaku kan? Dalilnya ada, Filipi. Dalilnya ada. Yesus mati untuk menggantikan kita. Kejang-kejang kau, Pret. Dengarkan saya. Menurut Yesus dalam Lukas 24 yang harus tergenapi di Taurat atau di Filipi? Jawab. 1, 2, 3. Jawab. Di Taurat atau yang di Filipi? Hoi. Hoi. Kaku mulutnya. Kaku mulutmu kan? Inna qaida syaitani kana dhaif. Penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah kalian yang tulul, memperbodoh diri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Congornya di mana congornya? Daripada kau tak ada artinya kau ngomong. Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, bukan di dalam kitab Filipi Kaliki Palarang, bukan. Enak kali kau ngomong kan? Yesus itu kau bawa itu, kau sakit hati dengan itu. Kesurupan. Sakit hati. Nangis. Sakit hati, nangis. Bukan menipu. Mau tisu, mau. Kasihan kali. Jadi teman-teman umat Islam, tengoklah kebenaran Al-Quran. Mereka ini adalah orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang cupu-cupu dan tulul. Yesus mengatakan semua harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Dia bawa Filipi. Filipi yang dibawa. Kasihan. Dia bawa Kaliki. Kasihan. Dia bawa surat-surat kepompong. Filipi katanya. Dalam penipuan. Kasihan. Orang perintahnya hukum Taurat, kau bawa Kaliki. Kesurupan turunnya. Nakal. Sakit kau kan? Lek jasi seng. Ginjalmu kukunya kan? Mesti mau kau datang besok. Nakal. Dibilang Yesus itu tidak disalib, kau bilang disalib. Pingin kali kau itu apa? Pingin kali kau itu menjadi abdi setan, abdi iblis. Abdi iblis itu mau supaya Yesus itu disalibkan. Itulah kau. Kakinya mata kakinya yang kiri bagian dalam. Dia bagian dalam sekali lagi. Pahanya. Pahanya. Lehernya dong. Lehernya. Sentil telinganya. Giginya di depan. Giginya masih nongol tuh. Giginya. Mau kau datang besok. Andre Labaga. Orang Yesus menunjuk kekeluaran. Dia bawa ke Kaliki. Dasar tuyul tompel. Makanya kau itu kawan, sudah dikatakan oleh kitab suci saya, kau itu berteman dengan setan. Setan yang kau bantu itu. Setan yang merasuki imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi sehingga mereka dengki. Mereka bikin tipu muslihat. Setan yang merasuki Yudas juga. Jadi penyaliban itu adalah rekayasa iblis, hadiah dari iblis untuk kalian. Makanya di dalam Matius 12 itu dikatakan kemudian bahwasanya
itu tanda Yunus untuk angkatan kasihan jahat. sekali. Mati Jadi dan kalian mau bangkit hari melawan ketiga logika? itu adalah bukan mati, masuk Mau ke melawan dalam sejarah. gua dan Aduh, keluar Abu pada Nawas hari semua ketiga ini. itu adalah tanda angkatan jahat. Sejarah apa? Kami kebangkitan Sejarah menurut apa? Kristen. Ntar dulu, Sejarah Yusar, dari ntar. Bibelmu sendiri. Yesus Ntar dulu, Yusar. Karangan orang-orang Kami yang hidup kebangkitan. pada abad Yusar, ntar keempat, dulu, abad Yusar, kelima gitu. gantian.